Ini nanti kita bicarakan secara singkat. Yang pertama adalah persiapan PKG. Yang kedua adalah persiapan penilaian akhir semester. Dimulai tanggal 6 Desember. PKG harus kita laksanakan pada pekan di November. Nah, karena berdasarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah dan ini sudah menjadi arahan di MKKS, di mana PKG kita laksanakan supervisinya menggunakan video, maka berarti kita perlu persiapan. Nah, persiapan kita itu adalah sepekan ini. Jadi sepekan ini dengan persiapkan RPP terbaik untuk melaksanakan pembelajaran pada minggu depannya lagi. Naskah soal itu diupayakan ada dua bentuk. Yang pertama kita mempersiapkan soal dalam bentuk daring, kemudian yang kedua dalam bentuk luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, malikul qudusil azizil hakim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Al-ayah surat al-Azim. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul di ruangan Guruni dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berjalan lurus sesuai dengan ajaran-ajaran yang dibawanya. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah dan bersama-sama masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini sebentar saja panjenengan kami tahan dulu, mengingat pentingnya situasi dan kondisi yang sangat mendesak. Ya. Ini nanti kita bicarakan secara singkat. Yang pertama adalah persiapan PKG, penilaian kinerja guru, yang pada intinya setiap tahun kita itu memang dinilai mulai dari proses supervisinya tentang bukti-bukti fisik dan sebagainya sampai evaluasi nanti. Nah itu nanti hasil daripada mulai dari supervisi sampai evaluasi nanti akan disampaikan pada dinas pendidikan yang pada intinya nanti berupa suatu video dokumentasi mulai dari supervisi sampai yaitu mau tidak mau memang keadaan kita ya seperti ini ya. Mungkin ke depan kita itu nggak perlu apa-apa ya, kita asal ada program apa kita kerjakan, kerjakan, mungkin seperti itu, kita nggak tahu. Jadi zaman sekarang itu saya sudah nggak sampai pada telinga kita. Jadi itu intinya. Nanti pada proses secara secara runtut, secara yang benar, bagaimana mulai dari awal sampai akhir nanti akan disampaikan oleh Bapak Gunawan. Jadi proses pengupdateannya, mungkin proses supervisinya bagaimana. Ya. Ini tadi sebenarnya kami bicarakannya sampai sama Bapak Kepala Sekolah, sama Pak Joko, sama Pak Gunawan, Pak Wijiono, ya, ada di ruangan sana tadi. Ya. Jadi intinya mohon maaf seperti itulah. Nanti bagi Bapak Ibu guru yang sementara pagi hari ini memang tidak mengajar ya karena tidak bersama-sama kita ya, karena memang hak untuk masuk dia. Nanti insya Allah
akan saya sampaikan, ya. Atau mungkin hasil daripada ini bisa disampaikan ke grup sekolah, mulai PKG-nya kapan. Inti daripada pertemuan siang ini seperti itu. Yang kedua adalah persiapan penilaian akhir semester. Ini nanti Bapak Kurikulum Pak Tumarti mohon menyampaikan, yang pada intinya adalah nanti dimulai tanggal 6 Desember. Lah sekarang sudah, ya ini kalau nggak kita bicarakan mulai dari sekarang, itu insya Allah akan terhambat nanti pelaksanaannya. Baik ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf betul mendadak tidak ada undangan secara khusus tadi seperti itu, karena mengingat pentingnya situasi dan kondisi. Saya teruskan untuk PKG dulu Pak Tumarti ke Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakasek yang kami hormati, Bapak Ibu guru semuanya yang kami hormati, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jati terkait PKG, itu teknisnya begini. Karena berdasarkan ketentuan dari MKKS bahwa PKG paling cepat dilaksanakan pertengahan November hingga akhir Desember. Kemudian berdasarkan kalender pendidikan kita, itu tanggal 6 kita sudah penilaian akhir semester. 6 Desember. Ya, tanggal 6 Desember. Yang berarti kita tidak mungkin melaksanakan PKG pada 6 Desember ke sana. Sehingga dengan ini berdasarkan tradisi kita di SMP kita itu PKG per tanggal PKG-nya biasanya 30 November biasanya tanggalnya. Sehingga PKG harus kita laksanakan pada pekan di November. Nah, karena berdasarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah dan ini sudah menjadi arahan di MKKS, di mana PKG kita laksanakan supervisinya menggunakan video, maka berarti kita perlu persiapan. Nah, persiapan kita itu adalah sepekan ini. Jadi sepekan ini dengan persiapkan RPP terbaik untuk melaksanakan pembelajaran pada minggu depannya lagi. Sehingga kita adakan pendokumentasian berupa video pembelajaran jenengan itu pada tanggal 22 November ke sana. Sepekan itu. Hingga tanggal 22 sampai tanggal berapa? 29 kira-kira ya. Jadi, nah terkait dengan itu Ibu Bapak, monggo dipersiapkan dengan baik RPP-nya yang untuk durasi maksimal setengah jam. Durasi maksimal setengah jam pembelajarannya. Nah, terkait dengan itu adalah sebagai dokumen kita yang nanti kita upload di dokumen channel kita, mungkin dengan penguploadan yang tidak publik. Tidak publik itu hanya orang yang punya link yang bisa membuka. Yang tidak punya link tidak bisa membuka. Itu YouTube kan bisa begitu ya. Nah, jadi dengan ini yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan RPP terbaik. Kemudian persiapan ngajar. Plus dari sekolah harus mempersiapkan tim pendokumentasian. Nah, terkait dengan hal ini gambaran saya, ini karena yang mendokumentasikan nanti harus ngedit video sendiri, harus diedit videonya itu, ya berarti yang harus bisa ngedit, yang harus bisa ngedit video plus ngupload ke channel. Nah, gambaran saya semua CPNS harus bisa, ya, gambaran saya harus bisa mengedit dan mengupload. Plus mungkin bisa saya bantu sama Pak Joko ya. Sehingga tim kita nanti yang mendokumentasikan hanya sekitar 6 orang, padahal kelas kita itu ada 12 kelas. Sehingga dengan ini harapannya sepekan itu bisa selesai mendokumentasikan ini. Nah, bagi ibu bapak yang selain 6 ini
itu ya hanya fokus untuk persiapan ngajar saja. Persiapan ngajar agar tampak antara pendahuluan dengan inti, kemudian inti juga sintak dari model yang dipakai itu juga jelas gitu. Syukur kalau kemudian bisa berorientasi pada keaktifan anak ya. Ini monggo ya, monggo di sepekan ini disiapkan dengan baik. Saya rasa itu yang inti. Kemudian terkait dengan tim, siapa mensupervisi siapa, ini belum bisa kami sampaikan karena masih akan disusun oleh Pak Joko. Tapi yang penting kita tahu stylenya itu. Manakala ada ibu, bapak, guru yang menginginkan supervisinya adalah langsung, artinya tidak di video juga boleh. Terus langsung saja saya gitu. Asalkan timnya ada atau bisa. Kalau saya malah enak video aja, video tinggal jenggreng gini, kayak saya supervisi ngalih gitu ya. Terus ini menjenggreng kan orang ganggu ini. Termasuk saya live ini kan orang ganggu aku ya. Jadi dianggap ini patung gitu aja ya. Jadi ini juga latihan ya, latihan plus dokumentasi sekolah ini lengkap ya, semua kegiatan-kegiatannya ini. Harapannya ya ke depan persiapan akreditasi dan sebagainya tidak perlu susah-susah karena ada dokumen yang otentik. Jadi itu Ibu Bapak, ada pertanyaan apa tidak terkait ini? Mungkin mau Pak Halim? Untuk RPP-nya tadi kan dikatakan maksimal setengah jam. Ya. Apakah itu tidak disesuaikan dengan jadwalnya Pak? Karena di jadwal kan ada yang ngajarnya setengah jam, ada yang 1 jam. Anu aja ya, memang untuk setengah jam. Nah sisanya itu mungkin bisa dilanjutkan apa gitu. Pokoknya perekamannya setengah jam. Bukan yang saya tanyakan itu RPP-nya, bukan rekamannya. Karena nanti kan sinkronkan dengan jadwal biasanya. Gini, sebenarnya arahan dari dinas itu kan setengah jam seharusnya itu. Iya. Jadi, untuk pandemi ini setengah jam. Itu setengah jam gitu. Sehingga kita sesuai itulah. Kalau ini kan modifikasi kita yang kondisi real ini karena kasihan bahasa daerah. Kalau setengah jam bahasa daerah blenger itu karena lipat banyak dibanding yang lain. Arahan dinas memang 30. Iya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Pencekam nggih. Nah, jadi terkait PKG bagi yang CPNS mungkin juga ini apa begitu ya. Dan nanti seiring dengan perjalanan nanti kita tahu lah ya. Memang guru itu ya ada rapotnya setiap tahun sekali menilai gitu ya. Sebenarnya seharusnya 2 kali Pak. Ada yang formatif, ada yang sumatif. Tapi kita pakai yang sumatif ya. Yang formatif tidak dipakai karena memang setahun itu hanya 1 PKG yang digunakan. Dan ini tidak bisa disolet hasil PKG ini, menyangkut dengan harus sekian tahun kita menghimpun itu gitu. Kalau yang lainnya kan bisa dioyo ya, tapi PKG ini harus memang nunggu setahun penuh. Nah, untuk naik pangkat itu minimal harus melakukan 4 PKG ya, minimal itu. Makanya kalau kita ingin cepat ya cepet-cepetnya 4 tahun, kecuali ada hal khusus nanti dipelajari sambil ketika kita kumpul bareng melakukan refleksi PKG nanti kita pahami bersama. Jadi bisa orang itu dalam waktu 7 tahun naik 2 kali. Tapi kalau 4 tahun atau 3 tahun naik nggak bisa. Tapi kalau durasi 7 tahun itu bisa naik 2 kali bisa. Kalau kinerjanya sangat baik. Kalau kinerjanya baik itu minimal 8 tahun. 8 tahun 2 kali. Kalau kerjanya cukup itu berarti 75%. Berarti dia naiknya itu berapa ya? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali itu kalau kinerjanya cukup. Kalau kinerjanya kurang malah cuma 50 sebenarnya. Nah, 50 berarti 8 tahun baru bisa naik pangkat gitu. Jadi ini memang begitu ya, apresiasi pada guru itu sudah dibuat sistem itu dan nanti insya Allah jenengan akan paham. Guru mapel beda dengan guru BK, item-item penilaiannya.
Kemudian Wakasek itu juga ada item penilaian tersendiri. Wakasek itu 50% dari posisinya sebagai Wakasek, 50%-nya dari KPN. Begitu juga yang kepala lab, kepala perpus itu ada item tersendiri. Sehingga terkait dengan ini yang CPNS nanti akan menyesuaikan untuk tahu regulasi ini. Saya rasa ini sebagai gambaran ya. Jadi intinya jenengan persiapkan dengan baik mulai sekarang untuk RPP singkat 30 menit itu yang jelas sintaknya. Syukur kalau kemudian bisa mengaktifkan siswa. Atau kalau memang mau dikondisikan di pekan ini ya monggo. Enggak jenengan kalau mau dikondisikan so ngene gitu. Monggo ya. Nah, terkait dengan ini insya Allah gambaran arahan dari Pak Agus tadi ya begitu ya. Sehingga kita punya dokumen. Cukup ya? Ya. Saya rasa cukup. Nggih, nggih. Saya kan belum tahu format RPP yang di sini. Nggih. Nanti saya boleh minta contohnya tidak? Formatnya seperti apa biar nanti saya sesuaikan. Kalau di sini nggak ada format baku yang sini ya. Pada hakikatnya sekolah ini tidak memberi ketentuan, dipersilahkan menurut kiblat MGMP masing-masing atau melakukan update pemahaman sendiri dari ini. Begitu Pak Tumarti ya. Jadi upayakan untuk TKD ini kita sudah menggunakan format RPP yang 1 lembar itu. Yang 1 lembar. Ada panjenengan penduduk itu banyak sekali. Tinggal kita mau edit. Cari yang terbaik Pak. Jadi tidak ada arahan harus bagaimana itu. Sudah cukup ya? Terima kasih. Ya semoga kita dimudahkan untuk memberi model. Ya, apa yang kita lakukan ini kan ingin memberi model pembelajaran kita, cari referensi yang terbaik untuk memberi model. Tujuannya untuk memberi model. Gini loh pembelajaran kita. Ya syukur kemudian itu nanti kalau yang terbaik disetor ke dinas kemudian menjadi inspirasi bagi yang lain. Ya. Tapi kalaupun tidak ya kita sudah mempersiapkan dengan baik. Terima kasih. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah intinya jelas nih, panjenengan siapkan RPP, siap mengajar, siap divideokan. Hanya itu aja. Udah santai saja, seperti halnya kita mengajar biasa saja, santai saja. Yang penting kita siapkan. Nathan, silakan nanti Pak Tumarti monggo. Orang cepat masker nggak boleh. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja untuk rencana penilaian akhir semester supaya mempersiapkan sesegera mungkin terkait dengan naskah soal, terutama seluruh Bapak Ibu guru mapel. Maka dari itu sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa untuk naskah soal itu diupayakan ada dua bentuk. Yang pertama kita mempersiapkan soal dalam bentuk daring, kemudian yang kedua dalam bentuk luring. Hal ini untuk mengantisipasi seperti kejadian hujan deras kemarin di mana sekolah itu hanya sekitar 5% yang masuk sekolah karena situasi dan kondisi di masa hujan, awal-awal hujan kemarin. Maka dari itu untuk jadwal dan lain-lain mohon nanti menunggu, dan sudah saya rilis untuk Bapak Ibu guru yang punya kewajiban menyusun naskah soal sekaligus korektor, saya sudah share di grup SMP. Kemudian yang perlu saya sampaikan adalah panitianya sudah saya persiapkan. Yang pertama untuk ketua adalah Bapak Kepala Sekolah otomatis, kemudian Wakil Ketua Bapak Ahmad Siddiqu Sumo, kemudian sekretaris saya sendiri Tumarti SPD, kemudian bendaharanya Ibu Juriatin, kemudian selanjutnya anggota Ibu Yuli Widyastuti, Pak Joko Priyanto anggota, Pak Gunawan anggota, Bapak Primana Agung anggota, Bapak Eko Winarba SPD anggota, dan Bapak Panjang anggota. Maka dari itu yang lain adalah masuk di tim kepengawasan. Mohon maaf, kita belum bisa mengcover bapak-bapak ibu guru yang lain di kepanitiaan karena memang harus dibagi. Yang seharusnya di pengawas dia tetap di pengawas, kemudian untuk yang di panitia di kepanitiaan.
Kemudian time schedule bahwa pelaksanaan PAS nanti penilaian akhir semester itu ada di tanggal 6. Startnya di tanggal 6, maka dari itu 6 Desember 2021. Maka sambil berjalan kita melaksanakan PKG, kita juga melaksanakan persiapan penilaian akhir semester. Saya kira tidak ada masalah. PTS kemarin kita sudah skenario sedemikian rupa dan berjalan dengan lancar, dan tidak ada masalah sampai hari ini. Maka dari itu saya percaya betul Bapak Ibu semuanya juga bisa melewati seluruh tahapan kegiatan ini dengan baik. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat jelas apa yang disampaikan. Jadi kegiatan penilaian akhir semester intinya sampean siap-siap untuk soal daring juga soal luring. Intinya itu aja. Silakan mulai dari sekarang disiapkan. Ya nanti memang harus di print out. Oke. Jadi soal itu harus di print out, harus ada. Mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena untuk anak-anak ternyata kalau suasana seperti itu, seperti yang Jumat kemarin, situasi sangat mencekam mulai dari pertengahan malam, itu yang ditanyakan justru orang tuanya nanti, orang tuanya. Putrane itu oleh sekolah pora, itu bukan kita. Jadi yang mengizinkan, kalau mengizinkan ya silakan, kalau tidak ya silakan gitu. Jadi khusus situasi yang seperti itu, sangat ekstrim seperti itu, memang terserah orang tua. Pun jelas sah seperti itu. Nah, saya kira begitu saja pertemuan untuk siang ini yang sangat mendesak, yang sangat mendadak. Kita persiapkan untuk kegiatan PKG dan juga persiapan semester. Mekaten nggih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.